Pernah gak kamu merasa lelah? Bukan karena kerjaan, bukan karena hidup, tapi karena seseorang. Seseorang yang katanya mencintaimu, tapi setiap selesai bicara dengannya, kamu merasa kecil, kosong, bersalah, takut. Lucu ya? Hubungan seharusnya jadi tempat pulang. Tapi sekarang rasanya seperti ruang interogasi. Dan yang paling mengerikan, kamu mulai menganggap itu normal. Karena toxic relationship tidak datang dengan tanduk merah dan musik horor. Mereka datang dengan kalimat, "Aku cuma khawatir sama kamu. Aku begini karena aku sayang. Kamu terlalu sensitif. Kalau kamu pergi, siapa lagi yang bakal tahan sama kamu?" Pelan-pelan, mereka tidak menghancurkan hidupmu sekaligus. Mereka menghancurkanmu sedikit demi sedikit. Sampai kamu bahkan lupa siapa dirimu sebelum mengenal mereka. Dan malam ini, kita akan bicara tentang itu. Tentang bagaimana keluar dari toxic relationship. Bukan versi motivator murahan yang bilang, cintai dirimu sendiri. Tidak. Karena kalau semudah itu, kamu sudah pergi dari dulu. Kita akan bicara jujur. Gelap. Pahit. Dan mungkin, terlalu dekat dengan kenyataanmu. Karena terkadang, hal paling beracun bukan hubungan itu sendiri. Tapi alasan kenapa kamu tetap bertahan. Toxic relationship tidak selalu terlihat toksik. Ada alasan kenapa banyak orang bertahan dalam hubungan yang menghancurkan mereka. Karena racun yang paling berbahaya tidak terasa seperti racun di awal. Ia terasa seperti cinta. Awalnya dia perhatian. Selalu ingin tahu kamu di mana. Dengan siapa. Ngapain. Dan kamu pikir, wah, akhirnya ada yang peduli. Padahal itu bukan perhatian. Itu pengawasan. Tapi manusia itu lucu. Kalau haus kasih sayang terlalu lama, dikasih kontrol sedikit saja, kita menyebutnya cinta. Lalu semuanya mulai berubah perlahan. Dia mulai mengatur pakaianmu, temanmu, cara bicaramu, cara tertawamu. Dan anehnya, kamu mulai meminta maaf untuk hal-hal yang bahkan bukan salahmu. Karena toxic relationship bekerja seperti perang psikologis. Tidak langsung memukulmu sampai jatuh. Mereka membuatmu meragukan dirimu sendiri. Sampai akhirnya kamu menyerahkan kendali dengan sukarela. Dan saat itu terjadi, kamu tidak lagi hidup sebagai dirimu. Kamu hidup sebagai versi yang aman untuk mereka. Versi yang tidak banyak protes. Tidak banyak bertanya. Tidak terlalu bebas. Versi yang mudah dikontrol. Kenapa orang bertahan? Ini bagian yang tidak ingin dibicarakan banyak orang. Karena dunia suka menyederhanakan semuanya. Kalau toksik ya tinggal putus. Oh ya? Kalau semudah itu, tidak akan ada orang yang menangis diam-diam tiap malam sambil tetap memilih bertahan. Orang bertahan bukan karena bodoh. Kadang mereka bertahan karena trauma. Karena sejak kecil, mereka sudah terbiasa dicintai dengan rasa sakit. Ada yang tumbuh di rumah penuh bentakan. Penuh silent treatment. Penuh rasa takut. Jadi ketika dewasa, mereka tidak mencari cinta. Mereka mencari sesuatu yang terasa familiar. Dan yang familiar seringkali adalah penderitaan. Itulah kenapa banyak orang berkata, aku tahu dia jahat, tapi aku gak bisa pergi. Karena toxic relationship itu seperti candu emosional. Hari ini kamu dihancurkan. Besok kamu diberi perhatian kecil. Lalu otakmu berkata, nah, ini dia orang yang aku cintai. Padahal itu cuma siklus manipulasi. Disakiti. Diberi harapan. Disakiti lagi. Dan kamu terus bertahan. Karena sibuk mengejar versi mereka yang dulu. Versi yang mungkin, bahkan tidak pernah nyata. Saat kamu mulai kehilangan diri sendiri. Tanda paling mengerikan dari toxic relationship bukan tangisan. Tapi perubahan identitas. Saat kamu mulai tidak mengenali dirimu sendiri. Dulu kamu ceria. Sekarang mudah takut. Dulu kamu percaya diri. Sekarang setiap keputusan harus minta izin. Dulu kamu punya mimpi.
Sekarang energimu habis hanya untuk mempertahankan hubungan. Dan perlahan, hidupmu mengecil. Dunia berputar hanya di sekitar mood mereka. Kalau mereka marah, harimu hancur. Kalau mereka diam, kamu panik. Kalau mereka sedikit baik, kamu merasa sangat bahagia. Lihat betapa rendah standar kebahagiaanmu sekarang. Kamu bahagia hanya karena tidak disakiti hari ini. Itu bukan cinta. Itu bertahan hidup. Dan bagian paling tragisnya, kamu mulai percaya bahwa semua ini salahmu. Manipulator sangat ahli dalam hal itu. Mereka menghancurkanmu, lalu membuatmu merasa kamulah pelakunya. Dan kamu minta maaf. Lagi. Lagi. Dan lagi. Sampai akhirnya hubungan itu berubah menjadi penjara emosional. Yang pintunya sebenarnya tidak dikunci. Tapi kamu terlalu takut untuk keluar. Ketakutan terbesar saat ingin pergi. Orang takut keluar dari toxic relationship bukan hanya karena masih cinta. Tapi karena takut menghadapi kekosongan setelahnya. Karena setelah terlalu lama hidup dalam kekacauan, ketenangan terasa asing. Mereka takut sendirian. Takut menyesal. Takut tidak ada yang mencintai mereka lagi. Dan toxic partner tahu itu. Oh, mereka tahu. Makanya saat kamu mulai menjauh, mereka tiba-tiba berubah. Mendadak manis. Mendadak perhatian. Mendadak romantis. Bukan karena mereka sadar. Tapi karena mereka merasa kehilangan kontrol. Dan manusia yang manipulatif seringkali tidak mencintaimu. Mereka mencintai akses terhadapmu. Akses terhadap perhatianmu. Tubuhmu. Energi emosionalmu. Kamu bukan pasangan bagi mereka. Kamu sumber suplai emosional. Makanya saat kamu pergi, mereka panik. Bukan karena kehilangan cinta, tapi kehilangan kendali. Cara keluar, berhenti menunggu mereka berubah. Ini pahit. Tapi dengarkan baik-baik. Kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang yang menikmati menghancurkanmu. Berhenti menunggu mereka sadar. Berhenti berharap mereka tiba-tiba berubah. Karena banyak toxic people tidak berubah karena cinta. Mereka berubah hanya ketika kehilangan akses. Dan bahkan itu pun, sering sementara. Kamu harus berhenti jatuh cinta pada potensi. Lihat kenyataannya. Kalau seseorang terus melukaimu, setelah tahu kamu sakit, itu bukan ketidaksengajaan lagi. Itu pilihan. Dan mungkin bagian tersulit dari keluar dari toxic relationship adalah menerima kenyataan bahwa kamu tidak sedang kehilangan cinta. Kamu sedang kehilangan ilusi. Proses pergi itu akan menyakitkan. Tidak ada versi indah dari healing. Internet suka menjual self-love seperti liburan estetik. Padahal kenyataannya, healing sering terlihat seperti menangis jam 2 pagi. Sambil melawan keinginan untuk menghubungi orang yang menghancurkanmu. Karena otakmu kecanduan mereka. Kecanduan drama. Kecanduan validasi kecil yang mereka beri setelah menyakitimu. Dan saat kamu pergi, tubuhmu akan merasa kehilangan. Bukan karena mereka baik untukmu. Tapi karena rasa sakit itu sudah menjadi rutinitas. Itulah kenapa banyak orang kembali ke toxic relationship. Bukan karena cinta lebih besar. Tapi karena luka terasa lebih familiar daripada kesepian. Namun dengar ini baik-baik. Kesepian tidak akan membunuhmu. Tapi kehilangan dirimu sendiri perlahan-lahan, bisa. Mulai membangun diri lagi. Setelah keluar, akan ada fase sunyi. Dan sunyi itu menyeramkan. Karena untuk pertama kalinya, tidak ada lagi drama yang mengalihkanmu dari dirimu sendiri. Kamu mulai sadar betapa lelahnya kamu selama ini. Betapa banyak bagian dirimu yang mati demi mempertahankan hubungan. Dan sekarang tugasmu bukan mencari pasangan baru. Tugasmu adalah mengenal dirimu lagi. Apa yang kamu suka? Apa yang membuatmu tenang? Siapa dirimu tanpa mereka? Karena toxic relationship membuat orang lupa bahwa mereka pernah utuh sebelum bertemu seseorang. Mulailah pelan-pelan. Tidur yang cukup. Makan yang benar. Temui teman lama. Pergi keluar tanpa rasa takut. Dan suatu hari nanti,
Kamu akan sadar sesuatu. Hidup ternyata jauh lebih tenang saat tidak harus terus-menerus bertahan dari seseorang yang katanya mencintaimu. Jangan kembali hanya karena mereka rindu. Rindu bukan bukti cinta. Kadang seseorang merindukanmu karena tidak ada lagi yang mau mentoleransi mereka. Hati-hati dengan nostalgia. Otak manusia punya kebiasaan aneh. Ia mengingat pelukan dan melupakan luka. Makanya banyak orang kembali. Mereka mengingat momen baiknya, tertawanya, kenangannya. Tapi lupa bagaimana mereka menangis tiap malam. Jangan tertipu oleh versi romantis dari masa lalu. Karena racun tetap racun, meskipun dikemas dengan kenangan indah. Cinta seharusnya tidak membuatmu hancur. Dunia terlalu sering memuja hubungan yang obsesif. Cemburu dianggap romantis. Kontrol dianggap perhatian. Posesive dianggap bukti cinta. Padahal cinta yang sehat tidak membuatmu kehilangan dirimu. Cinta yang sehat tidak membuatmu takut bicara. Tidak membuatmu berjalan di atas pecahan kaca emosional setiap hari. Dan ya, cinta memang kadang sulit. Tapi kalau setiap hari terasa seperti perang psikologis, itu bukan cinta. Itu penahanan emosional. Jadi kalau hari ini kamu sedang mencoba pergi dari hubungan toksik, dengar ini. Kamu tidak lemah karena sulit melepaskan. Karena melepaskan seseorang yang pernah menjadi tempatmu berharap, memang menyakitkan. Tapi ada perbedaan besar antara merasa sedih kehilangan seseorang dan perlahan mati saat bersamanya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu harus memilih dirimu sendiri. Bukan egois. Bukan kejam. Tapi karena tidak semua orang pantas mendapatkan akses ke hatimu. Apalagi kalau yang mereka lakukan hanya menghancurkannya. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang. Dan sadar, keluar dari hubungan itu bukan akhir hidupmu. Itu awal kamu kembali menjadi manusia. Kalau video ini terasa terlalu dekat dengan hidupmu, mungkin itu bukan kebetulan. Dan kalau kamu masih bertahan dalam hubungan yang terus menghancurkanmu, semoga suatu hari nanti, kamu berhenti menunggu mereka berubah, dan mulai menyelamatkan dirimu sendiri.